Jemaah Haji Indonesia mulai berdatangan, tapi tahun ini ada yang berbeda. Proses keluar bandara di Madinah bisa super cepat, bahkan hanya 15-20 menit. Bagaimana caranya, dan apa saja yang sudah disiapkan petugas? Menjelang kedatangan kloter pertama, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Daerah Kerja Bandara mematangkan seluruh persiapan di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Persiapan ini tidak main-main. Lewat orientasi lapangan, petugas bersama pihak syarikah meninjau langsung seluruh titik krusial. Mulai dari pintu keluar pesawat, jalur imigrasi, area tunggu, hingga lokasi parkir bus yang akan membawa jemaah ke hotel. Fokus utama tahun ini adalah jalur Makkah Route atau Fast Track. Jalur ini digunakan oleh jemaah dari 4 embarkasi besar, Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. Dengan sistem Fast Track, proses imigrasi sudah selesai sejak di Indonesia. Artinya, begitu tiba di Madinah, jemaah tidak perlu antre lama. Mereka bisa langsung keluar bandara dan menuju bus hanya dalam waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Menariknya, jumlah jemaah yang menggunakan Fast Track tahun ini meningkat sekitar 18% dibanding tahun lalu. Ini berarti potensi lonjakan kedatangan juga lebih besar. Karena itu, petugas menyiapkan skema pelayanan yang lebih optimal agar semuanya tetap lancar. Lalu bagaimana dengan jemaah non-Fast Track? Untuk jemaah non-Fast Track, alur kedatangan diarahkan melalui gate 3 dan 4. Setelah menjalani proses imigrasi, jemaah bisa beristirahat di area Hajj Pavilion. Area ini terdiri dari 6 pavilion yang sudah dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari pendingin ruangan, toilet, hingga layanan kesehatan yang tersedia di Pavilion 5. Tak hanya itu, ada juga perubahan penting terkait bagasi. Tahun ini, seluruh koper jemaah, baik fast track maupun non-fast track, akan diproses melalui satu gedung khusus bagasi dan kargo yang berada di belakang area fast track. Untuk memastikan distribusi berjalan lancar, tim khusus disiagakan. Tugasnya mengendalikan, mendata, dan memastikan setiap koper sampai ke tangan jemaah dengan aman dan tepat waktu. Semua simulasi dan identifikasi ini dilakukan untuk satu tujuan utama, mencegah penumpukan jemaah di bandara dan mempercepat pergerakan menuju hotel masing-masing. Jadwal kedatangan pun sudah ditetapkan. Jemaah Haji Indonesia mulai tiba di Madinah pada 22 April hingga 6 Mei 2026. Kloter pertama dari embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan mendarat pukul 06.50 waktu Arab Saudi. Mereka kembali menggunakan sistem Fast Track. Setelah itu, gelombang kedua jemaah akan tiba melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah mulai 7 Mei hingga 21 Mei 2026. Seluruh jemaah nantinya akan mengikuti puncak ibadah haji, yakni wukuf di Arafah, yang dijadwalkan pada 26 Mei 2026. Dengan jumlah jemaah yang besar dan waktu kedatangan yang padat, kesiapan sistem di bandara menjadi kunci utama. Jika tidak diantisipasi, potensi antrean panjang, kelelahan jemaah, hingga risiko logistik bisa terjadi. Karena itu, optimalisasi fast track, pengaturan alur non-fast track, hingga sistem distribusi bagasi menjadi langkah krusial agar perjalanan ibadah jemaah tetap nyaman sejak awal tiba di Tanah Suci. Bagi jemaah haji, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pastikan dokumen perjalanan selalu siap dan mudah dijangkau. Ikuti arahan petugas resmi di bandara, serta jangan ragu meminta bantuan jika mengalami kendala. Selain itu, kenali nomor identitas bagasi dan pastikan koper diberi tanda khusus agar mudah dikenali. Jaga kondisi fisik dengan cukup istirahat dan konsumsi air, karena perjalanan dari bandara ke hotel tetap membutuhkan energi. Yang tak kalah penting, patuhi seluruh aturan dari otoritas Arab Saudi dan petugas haji Indonesia demi kelancaran bersama. Dengan persiapan yang matang, perjalanan ibadah bisa dimulai dengan lebih nyaman dan aman. Ke terminal, ke bandara Aman. Oke. Nah, kita punya prediksi satu hari kurang lebih dari 15 sampai 20 kloter per hari. Nah, itu nanti pecah selama 24 jam. Ya, kurang lebih jamaah kita 8.000 atau 10.000 lah kurang lebih jamaah kita yang per hari, Pak, ya. Per hari.
Boleh sedikit ulangi Bang, apa Bang? Jamaah pertama, kloter pertama akan datang dari mana, jam berapa, di terminal berapa? Oke, kita ada dua jamaah yang akan datang di tanggal 22. Yang pertama dari Jogja, yang kedua dari Jakarta. Nah, ada jam 6.15 pagi, yang ada satu lagi jam 6.50 pagi. Dan ada satu yang lewat fast track, ada satu lagi yang lewat terminal. Mereka harus ngantri dan cap paspor lewat imigrasi di sana. Baik, terima kasih Pak. Bisa dijelasin Pak? Ya, jamaah kita insya Allah tanggal 22 sudah ada yang tiba jam 6.15 dan jam 6.50, yaitu kloter 1 dari Jakarta dan kloter 1 dari Jogja. Nah, yang dari Jakarta karena paspornya sudah dicap dari imigrasi Arab Saudi di Indonesia, berarti mereka keluarnya lewat fast track. Nah, ini di belakang saya ada gedung fast track. Nanti jamaah kita langsung keluar dari sini, langsung menuju ke bus, langsung menuju ke hotel. Mereka nggak pakai nunggu lama. Nah, Tanpa pemeriksaan paspor, tanpa ngantri lagi, udah langsung keluar dari sini, dari arrival langsung menuju ke bus dan menuju ke hotel. Nah, untuk yang penerbangan yang dari Jogja itu nanti turunnya di gedung samping, di airport samping di terminal Haji, insya Allah menuju ke pavilion. Setelah nyampe di pavilion langsung menuju ke bisnya masing-masing. Nah, ada beberapa terminal untuk proses penggeseran jamaah. Oke, di sini terminalnya cuma satu. Cuman emang beda tempat aja. Satu terminal. Jadi ini semuanya satu terminal. Cuman ini gedung yang fast track di sini. Nah, ada di samping lagi gedungnya yang non fast track. Di dalam non fast track itu nanti ada 3. Ada yang gate-nya ada 3. Ada international gate, ada Hajj terminal gate, dan ada satu lagi zero di basement dia posisinya. Pak, ini kan jamaah banyak yang lansia Pak. Fasilitas apa yang disediakan dari pihak penyelenggara bandara terutama untuk lansia dan disabilitas? Oke. Dari tim KKHI kita udah selalu standby di sini mobil ambulan untuk mempersiapkan jika terjadi apapun. Nah, dari pihak bandara juga udah siap. Di luar itu semuanya, kemarin saya pas lagi ngecek di lapangan, itu kemarin kurang lebih ada 250 wheelchair tambahan baru itu yang baru dimasukin ke dalam terminal. Jadi pada jamaah-jamaah kita yang turun dari pesawat, nanti krunya ditanyain oleh tim ground handlingnya ada butuh berapa wheelchair, mereka udah siap semuanya. Ada main liftnya juga, bisa dinaikin dan diturunin. Jadi emang udah dijemputnya dari atas pesawat sampai keluar di tujuan terakhirnya di bis masing-masing. Termasuk kursi roda dan pos kesehatan juga ada Pak? Betul, semuanya ada, nanti udah disiapin. Prediksi per